Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ya, di hari yang baru ini, marilah kita sama-sama mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita mengingat setiap kebaikan serta pertolongannya yang tiada henti-hentinya mewarnai hidup kita. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau lantunkan nyanyian dengan penuh sukacita kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita pada hari ini yaitu nilai-nilai diri dan nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam kehidupan ini kita mungkin mengejar banyak hal, mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan, mengejar popularitas. Saya sendiri sebagai kaum muda kadang merasa masih mempunyai banyak waktu untuk mengejar standar-standar sosial yang berlaku. Sampai saya lupa melihat siapa sih diri saya selama ini. Sudahkah kita berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam diri kita? Roma 14 ayat 17 sampai 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Biarlah citra Kristus sajalah yang mengisi hidup kita dan memimpin langkah-langkah kita. Syukur pada
Bapak Ibu, saudara-saudara, sekarang marilah sama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa dengan kerendahan hati. Silahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mendengar Tuhan setiap isi hati kami. Kami menyesal Tuhan atas segala kelalaian diri kami yang menyakiti hati Engkau Tuhan. Kami menyesal atas kekerasan hati kami, kesombongan kami Tuhan. Kami menyesal atas segala ketidaksetiaan kami kepadamu. Tuhan, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih atas setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi seperti ini begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Bagi kita yang sungguh menyesali dosa-dosa kita dan bertekad menjalani hidup yang baru, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Maha kasih Allah, di dalam Kristus Engkaulah yang telah memanggil kami semua untuk hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu, dan kami tahu bahwa panggilan Tuhan itu begitu mulia. Dan karena itu Tuhan, kami ingin tetap belajar dari firman Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus firman-Mu bersabda kepada kami dan kami boleh mentaatinya. Biarlah kuasa Roh Kudus menguatkan kami semua untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini akan kita baca dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 hingga ke 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20 akan saya bacakan bagi saudara. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus
dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini berjudul Nilai-nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Saudara mungkin ingat lagu yang sangat terkenal di sekolah minggu pada waktu kita masih anak-anak yang lucu sekali, berjudul Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Secara tentu ini adalah pemikiran yang sangat sederhana karena memang untuk anak-anak. Tetapi bila kita bertanya kepada seorang ahli psikologi yang bernama Abraham Maslow, maka apa yang dicari orang itu ternyata sangat kompleks. Maslow menjelaskan tentang kebutuhan manusia di dalam 5 tingkatan. Pada tingkatan yang paling dasar, kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisik, berupa makanan, minuman, dan udara segar. Tanpa itu manusia tidak mungkin bisa hidup. Lalu pada tingkat kedua, manusia membutuhkan rasa aman, membutuhkan cukup sandang, pangan, tempat tinggal, keamanan lingkungan dan sebagainya di mana dia bisa merasakan damai. Dan kalau ini sudah terpenuhi, maka pada tingkat ketiga orang membutuhkan cinta kasih. Orang butuh keluarga yang hangat. Orang butuh teman-teman yang akrab, yang bisa menjalin ikatan persekutuan, komunitas di mana ia bisa bergaul, karena manusia memang adalah makhluk yang sosial. Nah, saudara, sampai tingkat ketiga ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar manusia sudah mendapatkannya secara cukup. Jadi, apa yang paling banyak dicari orang pada tingkat di atasnya lagi? Menurut Abraham Maslow, pada tingkat keempat, orang membutuhkan penghargaan. Orang mencari nilai dirinya. Semua orang butuh perasaan dan keyakinan bahwa dirinya bernilai, berharga. Setiap orang ingin diakui sebagai orang baik, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang patut dikagumi, orang yang patut dihormati dan sebagainya dan seterusnya. Dan untuk itulah orang berusaha dengan berbagai cara untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang berharga. Misalnya mahasiswa, dia akan berusaha untuk mencapai gelar kesarjanaan yang dapat dia banggakan dan juga dibanggakan oleh orang tuanya. Orang berusaha untuk mencari kekayaan, kemewahan agar ia dikagumi banyak orang. Wanita berdandan cantik, olahragawan akan mengejar prestasi dalam kejuaraan-kejuaraan, seniman-seniman menciptakan karya-karya yang sespektakuler mungkin, semuanya supaya dia mendapat pujian, mendapat sanjungan dari masyarakat yang akan menjadi bukti bagi dirinya bahwa dia adalah seorang yang berharga.
dalam lingkungan keagamaan. Orang akan berusaha menunjukkan ketaatan di dalam ibadah dan melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial, amal, kebaikan dan sebagainya supaya dia diakui sebagai orang yang saleh. Hampir di semua bidang orang berusaha menjadi yang terbaik, yang terhebat untuk mendapat bukti yang meyakinkan dirinya bahwa ia berharga. Sayangnya saudara, semua usaha untuk mendapatkan pujian, penghargaan, pengakuan dari orang-orang lain tidak pernah akan bisa memuaskan dan tidak akan pernah mampu untuk meyakinkan diri bahwa diri kita ini berharga. Karena apa? Karena kita akan selalu menemukan ada orang lain yang lebih hebat dari diri kita. Lalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Selain itu saudara, kita juga tidak bisa menyangkali berbagai kelemahan, berbagai kekurangan, bahkan berbagai kesalahan-kesalahan di masa lalu yang membuat kita malu. Jadi nilai diri yang kita cari itu tidak pernah akan cukup bila kita mencarinya pada pujian, pada pengakuan dari orang lain. Karena itu kebutuhan manusia pada tahap kelima menurut Abraham Maslow adalah aktualisasi diri. Yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan bila ini tercapai, seseorang tidak akan lagi bergantung kepada pujian, penghargaan dan pengakuan orang. Ia juga bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ia tidak akan cemburu dengan kelebihan dan pencapaian orang lain yang melebihi dirinya. Bahkan ia mampu menghargai orang lain tanpa merasa diri lebih rendah atau lebih tinggi. Itulah penghargaan kepada diri kita sendiri. Kita mencapai nilai diri yang membahagiakan. Kini saudara, mari kita memperhatikan kesaksian Alkitab tentang Tuhan Yesus. Kalau kita coba bertanya, apakah yang dicari oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya? Walaupun kisah masa kecil Tuhan Yesus sangat terbatas, sangat singkat di dalam Alkitab, tapi kita tetap dapat meyakini bahwa kebutuhan dasar tingkat 1, 2, dan 3 dari kehidupan Tuhan Yesus cukup terpenuhi. Tuhan Yesus pasti cukup makan dan cukup minum karena ia bertumbuh sehat di tengah keluarga Yusuf dan Maria yang mengasihinya. Di masa remaja, Tuhan Yesus sangat rajin belajar. Dan pada zaman itu anak-anak Yahudi harus belajar tentang hukum Taurat dan Alkitab. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi remaja yang sangat cerdas. Dan pengetahuan Alkitabnya sungguh sangat membuat heran para ahli Alkitab. Ketika pada usia 12 tahun dia dibawa ke bait Allah, dia mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang mengherankan orang-orang yang pandai dalam hal Alkitab. Nah, apakah Tuhan Yesus yang rajin belajar dan menjadi cerdas ini bermaksud untuk mendapatkan pujian dan pengakuan bahwa dirinya berharga? Ternyata sama sekali tidak. Tuhan Yesus sangat rajin belajar dan menjadi cerdas dalam memahami Alkitab karena motivasi belajarnya adalah benar-benar mau mencari kehendak Allah Bapanya.
Pada waktu ia tertinggal di bait Allah dan kemudian dicari oleh ayah ibunya selama 3 hari, ia tetap menggunakan waktu untuk berdiskusi dengan para ahli di dalam bait Allah. Dan ketika ditemukan dan Yesus ditegur oleh Ibu Maria, dia menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ini membuktikan bahwa sejak kecil Tuhan Yesus sudah menyadari bahwa dirinya adalah anak Allah Bapa di sorga. Ia sadar bahwa tugasnya di dalam dunia ini adalah untuk melaksanakan kehendak Bapanya di sorga. Jadi kalau ia belajar Alkitab dengan sangat rajin, itu karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau mencari, mau mengerti kehendak Allah Bapa untuk dikerjakannya. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian juga Yohanes pasal 6 ayat 38, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi jelas sekali dari seluruh tindakan dan perkataan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa yang dicari oleh Tuhan Yesus bukan nilai dirinya. Tuhan Yesus tidak berusaha mencari pujian, pengakuan, penghargaan dari orang lain. Bahkan apa yang dikerjakan di dalam kehidupannya di dunia ini juga bukan untuk sekedar melakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tuhan Yesus tidak berusaha untuk mengaktualisasi dirinya, untuk meyakinkan kepada dirinya bahwa ia berharga. Ia tidak mencari nilai dirinya, melainkan ia berusaha untuk berkenan kepada Dia yang mengutusnya. Bahkan sampai menderita dan mati di kayu salib, ia rela mengorbankan dirinya asalkan ia melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Dengan pengertian inilah kita dapat memahami makna bacaan kita tadi dari Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Kita tahu dan ingat bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan, untuk merintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dunia ini. Yohanes berseru-seru di padang gurun, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Jadi ketika Yohanes ditangkap, itulah saat dimulainya peran dan karya Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ayat 15 kita baca, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Untuk melaksanakan misi menghadirkan kerajaan Allah ini, Tuhan Yesus perlu mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan dan mewujud nyatakan misinya itu. Ia tidak mau bekerja sendiri, tetapi dia mau melibatkan manusia-manusia untuk ikut serta di dalam misi dan karyanya di dalam dunia ini. Dan itu termasuk melibatkan kita semua sebagai murid-muridnya juga. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dan berkata, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Tentunya murid-murid itu sudah mengerti apa maknanya. Panggilan itu bukan sekedar panggilan untuk menjadi murid dalam arti mau belajar
dari seorang guru, melainkan suatu panggilan untuk terlibat di dalam misi kerajaan Allah. Misi untuk menyatakan kuasa kasih Allah yang sangat besar kepada dunia ini. Menjadi pengikut Tuhan Yesus, jangan dibayangkan bisa meningkatkan nilai diri kita. Kita harus selalu ingat pada syarat yang diajukan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mau menjadi pengikutnya. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti mengatakan kepada diri sendiri, aku tidak penting. Karena yang terpenting adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Karena itu sangat menarik bila kita memperhatikan cara penulis kitab Markus ini menceritakan reaksi dari para nelayan yang dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Begitu pula dalam ayat 20, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Itu berarti mereka meninggalkan usaha untuk mencari nafkah, meninggalkan jaminan keamanan, jaminan kedamaian, jaminan kebahagiaan di dalam keluarga. Mereka mengikut Tuhan Yesus karena mereka tahu Tuhan Yesus berencana menjadikan mereka penjala manusia. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mau melibatkan mereka di dalam misi kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Ada nilai kehidupan yang jauh lebih fundamental yang ditawarkan kepada mereka, yaitu kehidupan berdasarkan nilai kerajaan Allah. Nah, saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah maksud dan rencana Allah ketika Dia menciptakan kita sebagai manusia? Apa rencana Tuhan dengan menjadikan kita seperti kita sekarang ini? Apakah tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita sebagai pribadi? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan, saudara. Karena tanpa menghayati tugas panggilan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita akan terus hidup di dalam pencarian akan nilai diri dan juga hidup dalam kesia-siaan. Mari kita merenungkan nilai-nilai apakah yang menguasai diri kita di dalam segala kegiatan-kegiatan kita setiap hari. Apakah kita berusaha untuk berkenan kepada manusia, mencari pujian, mencari penghargaan, mencari pengakuan bahwa kita adalah orang berharga? Ataukah kita berusaha untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita berharga dengan melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan segala kemampuan kita? Ataukah kita berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus di dalam misi kerajaan Allah dengan mengerjakan tugas panggilan hidup yang Ia rancangkan bagi kita masing-masing? Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita semua. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rusuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat di tengah-tengah kehidupan kita yang menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan pada saat-saat ini. Kita bersama memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersama selaku jemaat Tuhan, karena kami percaya akan kuasa dan kasih Tuhan kepada kami semua, kepada dunia ini. Ketika dunia saat ini berada di dalam saat-saat yang sangat berat, baik karena penyebaran, penularan COVID dalam masa pandemi ini, ketika itu mencapai puncak yang sangat mengerikan, yang menimbulkan krisis-krisis, bukan hanya ekonomi, tetapi terlebih krisis dalam bidang kesehatan, ketika rumah-rumah sakit penuh, ketika tenaga kesehatan sangat kurang dan sangat lelah, ketika peralatan-peralatan yang dibutuhkan juga tidak mencukupi. Tuhan, kami berseru dan memohon pertolongan Tuhan untuk dunia ini. Dunia yang sedang mengalami saat-saat yang sangat berat ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk banyak kejadian-kejadian yang mengerikan di sekitar kami. Bencana-bencana, baik bencana banjir, bencana longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, kecelakaan-kecelakaan kendaraan yang begitu banyak terjadi, yang menimbulkan begitu banyak kesedihan. Tuhan, kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk banyak keluarga-keluarga yang saat ini berduka, untuk mereka yang sedang diliputi oleh kekhawatiran-kekhawatiran karena anggota keluarga mereka yang sedang dalam perawatan, juga mereka yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi segala usaha dari para relawan yang berjuang dengan penuh risiko dan pengorbanan diri mengatasi berbagai bencana yang terjadi di seluruh wilayah-wilayah di tanah air ini. Mereka yang memberikan diri mereka untuk membantu meringankan penderitaan sesama. Tuhan, berkati mereka. Kami juga mendoakan untuk pemerintah kami di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, terutama di dalam program vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini. Biarlah Tuhan menolong semua yang terlibat di dalam program ini untuk mampu melakukan yang terbaik sehingga penyebaran
dari pandemi ini dapat dihentikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Bapa di surga, biarlah kami juga sebagai gereja boleh selalu memiliki kepekaan dan kemampuan untuk ikut serta di dalam program-program kemanusiaan. Dan karena itu kami juga berdoa untuk gerakan kemanusiaan Indonesia yang dilaksanakan oleh Sinode GKI. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya melalui mereka untuk membawa cinta kasih, kabar baik, dan pertolongan yang nyata kepada mereka yang menderita dan membutuhkan. Bapa di surga, banyak hal yang menjadi pengharapan kami, tapi kami percaya Engkaulah Allah yang jauh lebih memahami akan segala keadaan kami, dan Engkau tetap akan berkarya sesuai dengan rancangan Tuhan yang agung, yang seringkali tidak sanggup kami fahami sepenuhnya. Dan karena itu kami ingin berserah, merendahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan selaku hamba-hamba-Mu. Dan kami memohon semua dengan penuh rasa syukur dan hormat dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Ibrani 12 ayat 28 yang berkata, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Marilah kita menyerahkan persembahan di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, sudah sekian lama pandemi COVID-19 ini berlangsung, beserta dengan multikrisis sebagai dampaknya.
Dan pada saat ini juga kami merasakan betapa rapuhnya kami selaku manusia. Dan juga kami merasakan betapa kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga kesempatan untuk dapat memberikan persembahan yang kami tahu berasal dari Tuhan juga. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Dan biarlah Engkau menyertai seluruh penatua yang mengelola persembahan ini supaya dilaksanakan dengan rasa penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.